Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zidan Najahan Albana ingin menjelaskan tentang hasil proyek kami, yaitu e-commerce. Baik, kita mulai saja. Ya, untuk NIM saya yaitu 241 210310117. Kita mulai dari folder yang pertama, yaitu di folder main.dat. Kita mulai dari baris 1 sampai 9. Nah, ini untuk mengimpor file-file yang ada di sini biar ke-detect nanti ketika di run. Terus kita mulai di baris 11 dan 12, yaitu dimana void main run app itu menjelaskan, yaitu main adalah fungsi pertama yang dijalankan, sedangkan run app itu digunakan untuk menjalankan widget utama my app. Lanjut kita ke baris kedua di return material app. Itu menjelaskan tentang kerangka utama aplikasi. Disinilah filter mengatur dari tema aplikasi, halaman awal, dan navigasi antar halaman. Lalu kita lanjut ke baris ke-27. Baris ke-27 itu routers. Baris ke-27 itu routers ini menjelaskan tentang berisi daftar semua halaman aplikasi. Halaman aplikasi misalnya ada login, sign up, dashboard, cart, checkout. Nah, ketika ada kode navigator push name contact, browser akan mencari halaman cart di bagian routers. Itu. Lalu kita lanjut ke login screen, bagian login file login screen dat. Nah, di baris ke 13. Nah, ini import data material dat, import data session dat. Baris ke 13 dan 14 yaitu text editing controller. Jelaskan controller yang digunakan untuk mengambil data yang diketik pengguna. Misalnya kita mengetik email kita atau mengetik, jadi kan email control. Nah, kalau kita akan memasuki email kita untuk mengetik email kita apa, karena di bawahnya itu password control. Nah, itu kita memasukkan password kita dengan cara mengetik, maka akan ada di aplikasi kita nanti. Lalu kita lanjut ke baris ke-22. Baris ke-22 itu registered users. Registered users yaitu penjelasannya itu mengecek apakah alamat email dan password yang dimasukkan sesuai dengan akun yang tersimpan. Jika tidak, jika iya, maka login akan berhasil. Itu. Lanjut ke baris ke-27, current user email. Ini kan masih di bagian login, jadi ini berkata kita udah mempunyai akun. Misalnya kita belum punya akun, kita akan masuk ke sign up. Lanjut ke baris ke-27 yaitu current user email. Ini menjelaskan tentang email pengguna yang sedang login, sehingga aplikasi mengetahui siapa pengguna saat ini. Baris ke-28 yaitu ke navigator push name and remove unpair. Itu menjelaskan perpindahan ke dashboard dan menghapus halaman login dari riwayat. Akibatnya tombol back tidak akan kembali ke login. Biar kata itu kayak kita udah berhasil login, kita akan masuk ke dashboard. Ketika kita dashboard, kita mau kembali, maka kita nggak akan kembali ke dashboard, kita akan langsung keluar dari aplikasi. Jadi kita harus memulai ulang. Atau ibarat kata kita harus login lagi untuk masuk ke halaman login. Tuh. Terus masuk ke baris ke-79 dan 105.
9 itu validator. Nah, ini biasanya digunakan untuk memvalidasi input. Contoh, email kosong, email tidak boleh kosong, dan masukkan email yang valid. Itu harus tidak boleh kosong dan harus valid gitu. Dan passwordnya juga tidak boleh kosong. Maka jika kosong, pengguna tidak dapat login ke aplikasinya. Lalu lanjut ke baris 116. 116 itu lihat button. Nah, ini adalah tombol login. Tombol login ketika ditekan, aplikasi akan mengecek validator, mengecek akun, dan masuk ke dashboard jika berhasil. Nah, sebelumnya udah kita masuk ke halaman sign up. Halaman sign up ini dari 1 dan kedua sama. Kita masuk ke baris 13 sampai 15 ini. Email controller. Nah, kemudian text editing controller, terus final confirm password controller, dan text editing controller. Nah, ini maksudnya apa? Itu adalah pengambilan data email, password, password, dan konfirmasi password yang sudah dimasukkan pengguna. Nah, terus baris keempat yaitu started user. Nah, itu mengecek apakah email sudah pernah digunakan. Kalau sudah ada, maka email maka jika sudah ada, maka pendaftaran akan ditolak. Maka pendaftaran akan ditolak karena email itu sudah terdaftar. Jadi kalau misalnya belum terdaftar, maka nggak bisa. Terus ke 32. Terus ketiga dua yaitu menggunakan register user at email password. Ini kita menambahkan akun baru ke daftar pengguna, misalnya sebelumnya misalkan nama saya kan, nama saya tidak. Nah, jika itu menambahkan pengguna, kita harus ini dan menambahkan nama orang lain, contoh Aul. Nah, itu sebagai ketiga kemudian user email. Kalau user email sendiri ini menyimpan email pengguna yang baru saja terdaftar ke database. Terus kita enter dulu navigator top konteks. Itu kembali ke halaman login. Ibarat kata kan kita udah misalnya belum punya akun ya. Jadi kita masuk ke sini. Terus ketika kita sudah punya akun, maka kita akan kembali ke halaman login karena kita sudah terdaftar. Kita sudah membuat akun baru, maka kita harus login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi di navigator pop konteks ini. Terus di baris ke-80 validator value. Validator value yang untuk memastikan semua data sudah benar sebelum akun dibuat. Harus 146 validator value sama, plus 31 sama juga plus 31. Validator pokoknya itu kita untuk memvalidkan password dan email kita yang sudah kita buat tadi di sini gitu. Lalu ke 140 reflected button. Nah, ini adalah tombol sign up, tombol daftar sign up. Lalu kita masuk ke bagian sender. Nah, ya. Masuk ke dalam file sender. Nah, ini menjelaskan baris kedua ini menjelaskan tentang list yang menyimpan seluruh akun. Itu contohnya ke email ini, password atau semua akun akan berada di sini.
simpan di situ. Baris ke-6 string. Baris ke-6 string current user email, itu adalah minta email pengguna yang sedang login. Jadi ya ketika login maka akan kita simpan di sini. Lalu kita masuk ke dashboard, ke file dashboard ya. Ke file dashboard di baris ke ini 1 sampai 6. Jadi ini dia mengimpor daftar material, terus provider ini, terus kategori, agar ketika kita masuk ke halaman dashboard maka ini akan muncul di halaman dashboard, tidak kosong, halaman kosong. Nah, kita harus mengimpor dari ini semuanya. Oke, lanjut ke baris 21, itu navigator push atau berpindah ke halaman search yang akan ada di pojok kanan atas sini nanti. Tugas ke-28 customer card provider. Customer card provider ini itu menjelaskan mengambil data keranjang secara otomatis. Jika isi keranjang berubah, tampilan juga akan berubah tanpa perlu di refresh. Terus 40 navigator push name contact card. Nah, ini adalah masuk ke halaman keranjang, atau kita sudah milih terus kita mau pesan maka masuk ke dalam cart atau keranjang. Lalu baris ke 80, baris ke 80 itu check history. Itu namanya daftar kategori. Mengapa memakai builder? Karena builder hanya membuat widget yang sedang terlihat sehingga lebih hemat memori. Baris ke 104 grid view builder itu menambahkan seluruh produk. Grid digunakan supaya produk tersusun rapi dalam bentuk kotak-kotak. Grid ini kotak-kotak itu. Baris ke 148 konteks read card. Konteks read card provider add item. Nah itu tuh maksudnya ketika tombol tambah di keranjang ditekan maka proses untuk read card provider add item. Ketika tombol tombol tambah keranjang atau tombol keranjang ditekan add item, maka akan masuk ketika tombol itu add item itu dipencet maka akan masuk ke dalam card provider atau ke dalam keranjang. Jadi lalu kita masuk ke bagian search, di baris. Nah, untuk yang bagian search sendiri ini dia mengimpor dari data produk, terus data provider dan data keranjang. Gitu. Lanjut ke baris 14, final text editing controller, search controller, text editing one string query. Maksudnya apa itu? Yaitu mengambil teks pencarian. Terus ke 20 masuk ke dalam where di main to lowercase dalam proses mencari misalnya data name, misalnya kita mau kaos, nah, gitu. Atau user kan kita mau pilih produk kayak tas atau baju atau celana. Nah ketika kita menulis ini atau kita menulis nama produknya, maka nanti kita akan masuk ke dalam pencarian nanti gitu. Baris ke 48 set state
query itu menghapus teks pencarian lalu memperbarui tampilan itu. Terus ya masuk ke card provider. Masuk ke card provider ini ya, ini adalah file yang paling penting karena mengatur seluruh data keranjang. Mari garis ke 11 quote item not string, itu menambahkan produk ke keranjang. Item, ketika kita memilih item atau menambahkan item, maka kita akan dimasukkan atau akan tujuan kita akan langsung ke keranjang gitu. Lalu garis ke-13 notify listener, itu adalah notifikasi pemberitahuan kalau isi keranjang itu ada perubahan atau isi keranjang itu ada tambahan gitu. Lalu garis ke-16 void remove, itu untuk menghapus yang ada di keranjang. Jadi kita tidak hanya bisa menambah, jadi kita bisa menghapus juga. Misalnya kita remove item, nah kita bisa menghapus item yang kita pilih tadi. Kita kepencet, nah kita bisa hapus gitu guys. Terus kita masuk ke garis 21 clear card, itu menghapus seluruh isi keranjang. Terus kita garis ke-23 notify sama kayak tadi yang di atas. Terus ke-31 double get total trace. Itu kayak untuk menghitung total keranjang kita itu ada berapa, harganya berapa, nanti akan kita hitung total semuanya itu. Terus masuk ke card screen. Card screen itu adalah card screen di bagian 17. Ini dia mengimpor data dari provider sama data keranjang ya, datanya sendiri. Lalu kita masuk ke garis 17 konteks with card provider. Clean card itu tuh menghapus seluruh isi keranjang. Garis ke-22 yaitu body customer card provider, itu mengambil data keranjang dari provider. Makanya ini kenapa dia mengimpor data dari provider. Terus garis ke-30 check review user, menambahkan seluruh barang yang ada di keranjang. Jadi kita barang-barang yang kita masukkan ke keranjang akan muncul karena ada review ini gitu ya. Lanjut ke 44 remove item, hapus. 44 kan hapus item kan ya, belum hapus. Terus platform total harga sama kayak tadi gitu. Lanjut ke langsung ke check out aja deh, ke check out screen dah. Check out. Nah, kita masuk ke baris, langsung ke baris 24 aja guys. Baris 24 ada review builder, itu untuk menampilkan semua daftar yang akan dibayar. Jadi ya 11-12 lah kayak tadi yang di card nih, sama cuman ini menampilkan yang akan kita bayar. Kalau di card screen menampilkan keranjang kita ada apa aja. Nah, yang di check out kita menampilkan barang apa aja yang kita akan bayar nanti gitu guys. Terus harus ke 9 ya udah guys, harus ke 9 navigator personal and benefit detail, itu kembali ke dashboard dan menghapus halaman check out dan riwayat. Maksudnya apa? Yaitu kita akan kembali ketika kita sudah membayar, nah, kita udah beli, nah kita akan kembali ke halaman dashboard
dan yang ada di keranjang itu akan hilang karena sudah kita bayar gitu. Ya gitu. Masuk ke tem atau tema. Tem gas, kita tem gas ini lebih ke warna-warna sih. Nah ini siapa sih, background kita menggunakan warna biru, terus shape kita menggunakan ini simetri vertikal 14. Terus apa lagi, ya bagian tem itu cuma tema-tema aja sih, tema dari aplikasi kita gitu. Bukannya itu warna putih, tombol tombol itu warna putih gitu. Terus udah ya itu aja tuh kategori sih ya. Ini kayak barang-barang yang kita masukin apa aja, label semua, ketika semua itemnya itu apa gitu, label baju dan lain-lain. Terus produk ini untuk nama, harga sama gambar, ya gitulah. Udah kan yang penting udah kan, ya udah. Lalu kita ini masuk, kita mau ngeran ya untuk hasilnya tuh kayak gimana, kita internya flutter run. Ini tunggu agak lama emang, agak lemot nah ini Chrome kita pencet satu pencet satu. Maaf ya kalau lama. Nah masuk. Tadi nggak dijelasin teks ya, teks bar ya. Pokoknya nanti teks bar tuh ada di codingan guys. Nah di codingan itu ada namanya teks bar. Teks bar itu kayak nanti di bagian pojok nih, pojok kanan pojok kiri atas itu nanti ada nama, ada tulisan. Nah di situ tempatnya teks bar gitu guys. Nanti teks bar aku liatin deh habis login ya. Kita ibarat kita nggak punya akun ya, kita buat akun dulu misal dan CEO gmail gmail.com CEO. Maaf, salah ini password password passwordnya apa ya, 123456789. Nah 2845689 kita daftar. Nah kayak tadi kan kita habis membuat akun di sign in, maka kita akan kembali ke halaman login. Nah sama kan, nah sama lah CEO gmail.com 2845689 masuk. Nah ini itu sebagai teks bar yang di codingan tadi saya belum menjelaskan ya, maaf deh. Jadi teks bar itu ya ini nanti bakal ada tulisan di pojok kiri atas. Ini semua tadi kan gambarnya mirip kan tuh, semua itu nanti akan ada baju, ada tas, terus ada celana, ada sepatu. Nah kalau untuk spesifiknya di atas ini spesifik nih. Nah misalnya kita mau beli kemeja flanel. Nah dia akan masuk ke keranjang, sini kita pencet. Nah habis ini kita bisa hapus, ini hapus, nah, ini juga hapus ya, samalah
Nah misalnya ini kita mau check out, ya udah kita check out. Oh ya, sini tuh total sini nih. Coba kita mau nambah ya, nambah apa ya, tas nih, tas. Nah totalnya itu akan langsung ke jumlah dari 199 ditambah 249 segini, 248. Kita mau hapus, ini hapus semua, yang sini kita hapus semua. Kalau yang tadi tarik ke atas, nih. Nah yang di sini itu untuk hapus satu persatu. Misalnya pencet satu, ya udah tinggal hapus, udah. Terus check out deh. Setelah check out ini kayak memvalidasi lagi, validkan lagi apa bener nih pesananmu ini, gitu kan. Kita bayar, udah deh selesai. Jadi gitu aja Pak Pangga dari project saya. Wait ya.